Tidur itu ibarat tombol restart pada komputer canggih. Kalau komputer terus dinyalakan tanpa istirahat, lama-lama crash, data hilang, sistem error. Tubuh kita juga begitu. Tanpa tidur, perlahan keseimbangan tubuh terganggu, dan akhirnya hidup manusia bisa terancam. Tapi, kenapa sih sesuatu yang terlihat sederhana ini ternyata krusial banget bagi kelangsungan hidup kita? Tidur bukan cuma rebahan. Tubuh kita bekerja 24 jam penuh, tapi saat tidur ada mode perbaikan yang aktif. Otak, jantung, paru, bahkan sel-sel tubuh punya tugas spesial. Otak membersihkan racun metabolik yang menumpuk sepanjang hari. Penelitian di University of Rochester tahun 2013 menemukan bahwa selama tidur, cairan cerebrospinal mengalir lebih cepat, membuang zat beracun seperti beta-amyloid yang bisa memicu Alzheimer. Sebelum kita lanjutin, kalian pasti bertanya-tanya, apa itu cerebrospinal, beta-amyloid, dan Alzheimer? Cerebrospinal adalah cairan bening yang mengelilingi dan melindungi otak serta sumsum tulang belakang. Fungsinya adalah sebagai bantalan untuk melindungi sistem saraf pusat dari benturan, membawa nutrisi, membuang limbah, dan mengatur tekanan di dalam tengkorak. Sedangkan zat beracun beta-amyloid adalah fragmen protein yang secara alami diproduksi oleh tubuh. Tetapi pada penyakit Alzheimer, fragmen ini menumpuk dan membentuk plak di otak yang mengganggu fungsi sel saraf dan menyebabkan kerusakan sel. Dan Alzheimer adalah penyakit neurodegeneratif progresif yang utamanya mempengaruhi fungsi otak, khususnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkomunikasi. Tubuh memulihkan otot dan jaringan. Hormon pertumbuhan dilepaskan, terutama pada anak-anak dan remaja. Sistem imun juga diperkuat, jadi tubuh lebih tahan terhadap penyakit. Kalau kita menghitung, manusia menghabiskan sepertiga hidupnya untuk tidur. Kalau umur 75 tahun, sekitar 25 tahun berada dalam keadaan tidur. Tapi jangan salah, itu bukan waktu yang terbuang, tapi investasi kesehatan jangka panjang. Berapa jam tidur yang sehat? Supaya tubuh dan otak benar-benar pulih, ada rekomendasi jam tidur sehat dari National Sleep Foundation. Bayi 0-3 bulan 14-17 jam. Balita 1-2 tahun 11-14 jam. Anak-anak 3-5 tahun 10-13 jam. Anak usia sekolah 6-13 tahun 9-11 jam. Remaja 14-17 tahun 8-10 jam. Dewasa 18-64 tahun 7-9 jam. Lansia 65 tahun ke atas 7-8 jam. Kalau kurang dari ini secara rutin, tubuh mulai menumpuk hutang tidur yang lama-lama berdampak negatif. Nah, sekarang kita bahas tidur siang dan tidur malam. Tidur siang versus tidur malam. Banyak orang suka tidur siang sebentar untuk recharge. Tapi bisakah tidur siang menggantikan tidur malam yang kurang? Tidur malam punya fase tidur lebih lengkap, termasuk fase tidur dalam atau slow wave sleep dan REM sleep yang penting untuk memulihkan otak, mengatur emosi, dan menyimpan memori. Tidur siang biasanya lebih singkat, sehingga sebagian besar kita hanya mendapat fase ringan dari tidur. Meski begitu, tidur siang 20-30 menit bisa membantu meningkatkan fokus, kewaspadaan, dan energi. Ini disebut power nap, cocok untuk mengurangi hutang tidur sementara. Persamaan, keduanya sama-sama membantu tubuh pulih sebagian. Otak tetap melakukan proses pembersihan racun metabolik yang menumpuk, walaupun tidak seoptimal tidur malam. Kesimpulan, tidur siang bisa membantu, tapi tidak bisa sepenuhnya menggantikan tidur malam yang cukup dan berkualitas. Efek jika kekurangan tidur, ada percobaan terkenal pada tahun 1964 oleh Randy Gardner, seorang remaja 17 tahun. Dia mencoba tidak tidur selama 11 hari. Hasilnya, hari kedua kesulitan fokus, cepat emosi. Hari keempat,
mulai halusinasi visual dan auditori. Hari ke-9, kehilangan memori jangka pendek, berbicara kacau. Hari ke-11, tubuh dan otak protes, saking lelahnya. Kurang tidur kronis juga meningkatkan resiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, obesitas, gangguan mood seperti depresi. Efek jika terlalu banyak tidur, ternyata kebanyakan tidur juga punya efek negatif loh. Studi di Sleep Medicine Reviews 2016 menunjukkan orang dewasa yang tidur lebih dari 9-10 jam setiap malam secara rutin lebih berisiko terkena penyakit jantung dan diabetes. Mudah lelah dan lesu meski bangun lama. Gangguan mood seperti depresi dan kecemasan meningkat. Jadi, tidur itu harus seimbang, cukup, berkualitas, bukan terlalu sedikit atau berlebihan. Tidur sebagai regulasi emosi. Tidur juga penting untuk keseimbangan emosi. Studi di Harvard Medical School 2007 menemukan orang yang kurang tidur lebih mudah marah, stres, dan sulit mengontrol impuls. Tidur ibarat riset tombol emosi, supaya kita bisa menghadapi hari berikutnya dengan pikiran jernih. Tidur bukan kelemahan, tapi investasi tubuh dan otak. Begadang terus bukan prestasi, tapi bukti tubuh kita menahan diri lebih dari yang seharusnya. Seperti bumi butuh malam setelah siang panjang, manusia pun butuh tidur setelah hari yang sibuk. Tidur sederhana, tapi krusial. Tanpa tidur, manusia nggak akan bertahan lama. Dan ada hal lain yang lebih misterius dari tidur itu sendiri, yaitu mimpi. Kenapa kita bermimpi? Apa fungsinya? Itulah yang akan kita bahas di episode berikutnya.